Shalom. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang saudara pertumbuhan rohani ya, faithful and fruitful. Faithful and fruitful. Ini apa maksudnya? Saya ambil dari ayat-ayat yang kemarin, masih nyambung saudara. Yohanes 15 ayat yang kelima. Mari kita akan baca sama-sama. Judul khotbah saya hari ini, faithful and fruitful ya. Kita akan baca ayatnya ya saudara. Saudara yang sudah siapin buku, pena atau apapun, saudara bisa catat khotbah ini saudaraku. Nanti tutup tahun 31 Desember saudara bisa baca ulang. Wah, ini pesannya nih. Tanggal sekian, hari sekian, saya sedang bergumul apa. Dari buku catatan khotbah, kalau bisa saudara bawahnya tuh ada pokok doa. Apa yang jadi pokok doa saudara hari itu? Pergumulan saudara hari itu, saya catat itu. Dan doanya itu kapan dijawabnya? Nah, saudara bisa lihat lagi buku itu. Saya percaya inilah perjalanan rohani. Saudara, ini yang namanya perjalanan rohani. Yang memang kadang-kadang perlu kita dokumentasikan. Yang akhirnya ini jadi apa? Warisan rohani. Buat anak-anak kita, cucu kita, orang-orang sekitar kita. Saudaraku, ya, mari kita akan baca Alkitab kita. Yohanes 15 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus bilang aku pokok anggur. Kamu ranting. Ranting itu nempel sama pokok. Ya, kalau tinggal, kalau nempel, kalau melekat dengan aku kata Tuhan, dan aku melekat di dalam, kamu ada dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selalu di dalam Alkitab banyak kehidupan orang Kristen, kehidupan rohani kita, kekristenan diumpamakan seperti pohon, ranting, buah, daun. Banyak perumpamaan seperti itu saudara. Jadi apa sih maksudnya berbuah? Berbuah ini adalah pekerjaan yang ada dari dalam pohon sendiri. Ranting gak bisa menghasilkan buahnya sendiri. Ranting itu bisa berbuah karena dia nempel, melekat saudara kepada pokoknya. Karena dari pokok dia ngambil sari-sari makanan lewat akar, saudara, batang, terus ke rantingnya, lalu dia berbuah. Saudaraku, ranting bisa berdaun dan juga bisa berbuah. Daun bicara tentang karunia rohani. Buah bicara tentang karakternya saudaraku, ya, yang bisa berguna. Jadi berbuah adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya untuk bisa berbuah tadi saya ajak kita doa. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita doa. Waktu kita muji nyembah, saudaraku, kita rasakan hadirat Tuhan. Di situ kita harus minta. Roh Kudus, ya kan? Aku minta buah roh. Aku minta supaya ditumbuhkan buah roh. Buah roh yang mana? Kasih. Kalau aku punya kasih, buah roh, kasih inilah yang memampukan aku bisa awet hubungan aku. Baik hubungan pernikahan, hubungan keluarga, hubungan pelayanan, hubungan bisnis. Kalau aku punya kasih, kasih inilah yang melenyapkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, praduga. Saudaraku, kasih ini yang membuat aku. Jadi kita doa, kita minta saudaraku Yesus Kristus ini. Nah, makanya bahwa berbuah itu ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita bisa berhasil, kita bisa menghasilkan buah hanya apabila kita tinggal di dalam Kristus. Nah, ibu bapak saudaraku Yesus, Tuhan ingin setiap kita berbuah. Berbuahnya lebat. Kata berbuah, saya sering mau bicara tentang bertumbuh. Saudara, bertumbuh. Ya, saya ingin bagikan secara cepat ada 3 prinsip kebenaran untuk mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, faithful and fruitful. Faithful itu setia, fruitful itu berbuah. Saya kan 2 kata ini bilang pertumbuhan rohani. Ada 3 prinsip saudaraku. Saudara mau gak ngalami pertumbuhan rohani? Saudara mau gak ngalami pertumbuhan rohani? Apa mau gini-gini aja nih rohaninya? Karena gini saudara, kalau kita bertumbuh secara rohani, ya kan, semakin kita bertumbuh, semakin besar yang namanya
kepercayaan Tuhan. Maksudnya Tuhan bisa mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar kalau kita semakin bertumbuh dewasa. Ya seperti kita punya anak, waktu dia umur 5 tahun, cuman kita bisa, waktu dia umurnya mungkin 8 bulan, kita cuman kasih percayakan dia, stroller, yang dia bisa buat belajar jalan itu saudara, nanti dia gitu. Nah, itulah kendaraan dia. Waktu 8 bulan, setahun, itulah kendaraan yang kita kasih. Tapi waktu dia mulai naik, saudara udah mulai 5 tahun, kita kasih kepercayaan, kasih sepeda roda 6 atau roda 4. Dia naik lagi, saudara, roda 2. Berapa lagi kasih percayaan? Sepeda motor. Setelah dia sudah mulai, kasih percayaan setir mobil. Itu bertahap orang-orang sebenarnya. Nah, Tuhan pun begitu. Saudara dan saya harus bertumbuh rohaninya. Katakan amin saudaraku. Hari ini saya mau bicara tentang pertumbuhan rohani. Faithful, setia, ya kan? Fruitful. Bagaimana cara mengalami pertumbuhan rohani? Pertama, saudara, ya, kita harus memiliki apa? Target. Saudara punya target enggak untuk bertumbuh secara rohani? Saudaraku Kristus. Kenapa kita harus punya target? Nih Roma 8 ayat 29 katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini harus, kenapa kita harus punya target pertumbuhan rohani ibu bapak? Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah saudaraku yang Kristus, banyak orang cuma punya target, umur sekian aku harus lulus sekolah di sini. Umur sekian aku harus, targetnya yaitu aku dapat pekerjaan. Umur sekian aku sudah punya rumah. Umur sekian aku akan menikah. Umur sekian, banyak orang targetnya hal itu bagus. Bagus sekali saudara, itu yang harus. Tapi sebenarnya saudara, ada sesuatu yang menopang dari seluruh kehidupan kita. Yaitu apa? Rohani. Target utama orang Kristen adalah apa? Serupa dengan gambaran siapa? Kristus. Kalau kita memiliki target pertumbuhan rohani, yaitu serupa dengan Kristus, karakter ilahi, punya target supaya ada buah roh dalam diri kita, ini gampangnya gitu ya. Maka dengar baik saudara, semuanya itu apa? Apapun yang kita butuhkan, segala aspek hidup kita, Alkitab kata, akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Saudara harus punya target pertumbuhan rohani. Harus ada target punya buah roh. Ya, tadi kita bilang gitu, target buah roh. Ya, targetnya apa? Galatia 5 ayat 22, 23 saya akan bacakan, saudaraku. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Coba saudara, kalau kita punya target, aku punya kasih enggak ya? Aku masih mengasihi Tuhan enggak? Makin mengasihi Tuhan enggak? Bagaimana sih cara mengasihi Tuhan? Saudara jabarkan. Katanya Alkitab bilang kalau aku mengasihi Tuhan, aku mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya kan? Apakah aku mesti kasih enggak dengan keluargaku? Orang-orang di rumah, dengan orang sekitar. Target. Yang kedua, buah roh itu apa saudara di sini katakan? Sukacita. Ada enggak sukacita keselamatan? Sukacitanya makin melimpah enggak? Apa kayaknya kita tuh jutek terus, marah terus, diam terus, kayaknya kesel terus? Harus ada buah roh sukacita. Damai sejahtera, ada enggak damai sejahtera? Atau selalu cemas, gentar, takut, gelisah? Atau, nah ini harus punya ini, sabar. Punya gak kesabaran? Buah roh kesabaran. Sabar nunggu janji Tuhan. Sabar nunggu jawaban doa. Sabar sama diri sendiri. Sabar sama orang lain. Sabar dengan keadaan sekeliling kita. Punya gak buah roh kesabaran? Ayo kita buatin target. Catat ini.
kemurahan. Ya saudara, kemurahan. Ya, gampang gak belas kasihan? Apa? Kalau lihat apa? Langsung menghakimi, langsung menyalahkan. Bukan bantu, malah komentarnya pedes. Minta kemurahan. Apa kalau ada lihat orang susah, orang gagal, orang jatuh, orang lemah. Syafaat, tolong doa, kemurahan kita muncul. Katakan amin saudaraku. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba saudara nanti urai sendiri dalam renungan pribadi. Ini target-targetnya. Kenapa saudara? Kalau ini yang kita kejar pertumbuhan rohani, Alkitab bilang gini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini kerajaan Allah dan kebenaran. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dikejar itu apa? Coba mulai. Buah roh. Pak Nik, gembala pembina kita katakan tahun 2021 adalah tahun apa? Integritas. Saya mau bikin agak lebih. Ini karena integritas besar, kita harus punya buah roh. Kalau GBI, sinode GBI katakan tahun 2021 adalah tahun apa? Karakter ilahi. Membangun karakter ilahi. Saudara, ini semua bicara tentang apa? Karakter. Saudaraku, ini harus ada pertumbuhannya. Kenapa? Kalau ini yang kita kejar, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lebih jelas lagi Amsal deh. Amsal 28-20. Ini yang kita kejar. Buah roh, karakter. Saudara, integritas, istilah-istilah itu yang intinya adalah kelakuan sesuai dengan Kristus. Nah, kita belum nggak ada yang sempurna, tapi kita mau menuju, ngejar ini kesempurnaan ini. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau yang kita kejar adalah saudaraku buah roh ini, kerajaan Allah ini. Karakter, keserupaan dengan Kristus. Hati yang bisa terus bersyukur. Punya rasa puas. Saudaraku, ada rasa kagum akan Tuhan. Dengar baik. Kita jadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita bisa dapat menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita pasti mendapat banyak berkat. 2021 ini saudaraku, ini kuncinya saya lihat. Ini kuncinya saudara. Tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Yang ngerti katakan amin. Jadi gini saudara, sebenarnya saya mau ngomong tentang target pertumbuhan ya. Kan kita jadi Kristen itu dimulai dari apa? Efesus 2 ayat 8. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita jadi Kristen karena kita beriman kepada Tuhan. Faith. Saudara ya. Kehidupan orang Kristen dimulai dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Itu dimulainya situ, kita diselamatkan. Lalu Tuhan gak mau cuma sampai beriman aja, faith. Kita harus bertumbuh saudara, terus menjadi orang Kristen yang apa? Faithful, setia. Karena ujungnya dia udah gak faith lagi. Tuhan ya temukan orang yang faithful. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Jadi seorang hamba ini yang melakukan maunya, kehendaknya tuannya, kehendak tuannya, maunya tuannya. Nah ini hamba, dia bilang faithful. Saudara, kita harus bertumbuh jadi orang Kristen yang setia. Orang Kristen yang setia akan menjadi orang Kristen yang apa? Berbuah banyak, fruitful. Kalau kita faithful, maka kita bisa menjadi fruitful. Kalau kita fruitful, berbuah banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Berbuah banyak. Berbuah di sini apa? Saya kembali lagi. Ini ada buah rohnya keluar. Setia, saudaraku. Setianya tuh apa sih? Saya sangat diberkati loh khotbah seorang hamba Tuhan ya dari Amerika. Nggak terkenal sih hamba Tuhan ini, gereja gue kecil kok. Saudara, dia ngomong ini sudah di awal tahun. Dia bilang gini, banyak orang bikin resolusi. Resolusi itu yaitu satu keputusan sesaat. Tetapi yang paling penting adalah bukan resolusi, tapi rutinitas. Yang disebut sebagai apa? Kesetiaan kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Seperti saat teduh, beribadah, baca Alkitab, melayan. Terus itu yang paling penting. Nah dia ngomong begini saudaraku. Ketika Yesus
masih melayani di bumi. Dia bilang, kamu lihat deh. Dia bilang, yang banyak ngalami mujizat dan kesembuhan itu orang banyak. Orang banyak ngalami banyak kesembuhan karena mereka punya apa? Seperti punya iman yang sesaat. Karena mereka punya kepentingan, punya kebutuhan saat itu. Itulah yang membuat mujizat terjadi. Tetapi kamu gak akan pernah ketemu orang banyak itu di kisah para rasul. Di kisah para rasul banyak cerita tentang para murid. Kalau kita lihat pada waktu Yesus masih mengajar, kita melihat murid-murid banyak yang imannya tergoncang. Semua murid tergoncang imannya. Mereka nggak ngalami banyak mujizat. Tetapi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan resolusi. Tapi rutinitas. Rutinitas berarti apa? Setia ngikut Tuhan terus. Orang banyak mah pada waktu ada kepentingan, ada kebutuhan, dia kumpul bersama Yesus. Ketika dia lapar, mereka kumpul sama Yesus, makan roti sampai kenyang. Ketika Yesus bicara tentang aku, roti yang hidup, yang turun dari surga, kamu harus makan roti ini untuk supaya kamu bisa beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 66, 6nya 3 kali. Alkitab bilang, orang banyak itu pada meninggalkan Yesus. Tapi murid-murid yang kita kenal sebagai orang-orang yang sepertinya imannya tergoncang, ditanya sama Tuhan, kok gak pergi ikut mereka? Petrus bilang, ya kan, perkataanmu adalah perkataan hidup. Kepada siapa kami harus pergi? Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kita harus punya target. Kalau orang punya target, orang itu pasti punya keputusan, ketetapan untuk bisa mencapai target itu. Kalau kita tidak punya target, kita tidak punya pengharapan. Kalau kita tidak mengharapkan, kita gak harapin itu bisa terjadi. Target membantu kita untuk mengharapkan. Kalau kita ada pengharapan, pasti kita ada usaha untuk mendapatkan. Kalau kita ada usaha, maka Tuhan akan turut bekerja buat kita. Yang ngerti katakan amin saudara, target. Oh, target. Saya mau minta punya target. Ada banyak bagian-bagian dalam hidup kita. Saya ini kan yang harus ini dipertumbuh, harus diubah. Saya mau izinkan Tuhan mengubah saya. Entah lewat firman-Nya, lewat khotbah-khotbah hamba Tuhan, lewat nasihat teman-teman sekeliling, saudaraku. Selewat keadaan-keadaan kita mau berubah, kita mau bertumbuh. Katakan amin saudara. Orang Kristen yang setia adalah orang Kristen yang apa? Yang tinggal dalam Kristus. Orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus adalah orang Kristen yang apa? Yang trust. Dia punya trust. Dia punya apa lagi saudara? Dependency. Dia punya apa? Obedience. Itu yang pertama. Saudara punya target ya. Kita target lah. Bulan Januari ini target ini apa nih kita nih? Jadi kita harus ada satu batas gitu loh. Aku mau ini target. Yang kedua saudaraku yang spesies, untuk bisa mencapai target. Saudara yang kedua yang gak bisa dilepas dari yang pertama adalah kita harus apa? Mempertajam pendengaran supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Kita harus pertajam telinga ini. Telinga ini penting. Karena gini, apa yang kita dengar cenderung itulah yang kita akan ucapkan. Termasuk apa yang kita lihat, kita olah, itu yang juga kita akan ucapkan. Kita baca sama ayatnya. Yesaya 50 ayat 4. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kan ada kata-kata bilang gini, kalau kita mau tahu dia murid Tuhan atau bukan, coba lihat lidahnya. Makanya pakai ada istilah lidah seorang murid. Bagaimana caranya untuk lihat lidah seorang murid? Begini, lidah seorang murid adalah lidah yang memberi semangat baru kepada setiap orang yang letih lesu. Itu lidah seorang murid. Nah, untuk bisa punya lidah seorang murid, saudaraku. Nah, hidup kita sekarang target kita. Ini target pertumbuhan rohani. Gimana dengan lidah kita?
Karena ukuran daripada kedewasaan seorang itu diukur dari mana saudara? Dari lidahnya. Pada waktu anak kami usia saudara 8 bulan. Saudara, kita bisa lihat ini masih anak-anak. Dari cara apa? Suruh dia ngomong. Kami punya anak juga kan, cepat besarnya saudara badannya. Ya kan laki. Kita suami istri ngomong tuh kalau soal yang nomor 2 nih Joel. Badannya besar tapi suruh ngomong. Waktu itu masih umur 5 tahun. Ya teman-teman yang lain kan masih bawahnya 7 tahun. Ya kalau dia diem kelihatan dewasa. Kalau ngomong baru kelihatan anak-anak. Ngerti ya saudara? Tapi sekarang dia sudah dewasa saudara. Sudah dewasa. Sudah 14 tahun sekarang. 14. Jadi dari lidah. Saudara, jadi pertama harus punya target pertumbuhan. Nah untuk bisa target tujuan untuk punya pengharapan. Supaya ada usaha. Usahanya apa? Nih usaha yang pertama adalah kita pertajam telinga. Untuk dengar suara Tuhan. Kalau kita bisa terus dengar suara Tuhan. Pasti kita banyak bicaranya adalah firman Tuhan. Katakan nama saudara. Orang bisa lihat ini loh kedewasa. Ini dewasa. Dewasa rohani adalah lihat kata-kata yang keluar. Lihat jari-jari. Kata-kata yang keluar dari jari-jari dia. Dengan kata-kata dari mulut dia. Kita melihat itu saudara. Enggak ditentukan oleh banyak lamanya dia di gereja, lamanya dia berdoa, tetapi saudara oleh karena harus ada target. Kenapa kok orang udah lama ya Kristen, puluhan tahun, tapi kita lihat kayaknya kok rohaninya seperti itu, dunia banget, kedagingan banget, sombongnya minta ampun, serakahnya minta ampun. Ya saudara kita ngelihat wah nafsu, hawa nafsunya wah kalau udah nggak karu-karuan. Coba saudara, kenapa? Karena tidak punya target pertumbuhan rohani. Yang kedua, karena gak pernah ngelatih telinganya untuk dengar. Kata mendengar, saya mau bahas tentang kata mendengar ya. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani, itu penting banget sih saudara. Orang Yahudi soal mendengar ini udah keren, mereka udah ngerti. Saudara, ini dasar dari Ulangan 6 saudaraku. Ya, kata mendengar dalam bahasa Ibrani yaitu Syama, sama saya cek dari Alkitab saya bahasa Ibrani ya saudara. Yang artinya apa? Listen to obey. Atau mendengar untuk apa? Mentaati. Saudara tahu nggak? Coba perhatikan sini. Coba perhatikan saya di sini, saudara. Saya perhatikan. Ibu-ibu harus tahu loh. Coba cek dunia kedokteran. Ketika janin masih dalam perut. Janin itu katanya secara medis udah bisa dengar. Jadi Tuhan, saudara, pada kehidupan awal manusia, Tuhan sudah kasih dia telinga untuk bisa dengar. Dengar suara, makanya ibu-ibu yang hamil disuruh banyak dengar musik-musik, pujian, nyanyian. Kata-kata yang baik. Karena bayinya tuh dengar kalau selama 9 bulan, si bayi ini banyak dengar firman, pujian, penyembahan. Jiwanya lebih tenang ketimbang ibu hamil. Wah ngomongnya wah nggak karu-karuan, marah-marah, negatif segala macam. Dengar musiknya musik mungkin saya nggak tahu musik metal apa musik apa gitu kan, yang wah segala macam. Itu beda nanti. Jadi dari awal kehidupan Tuhan sudah kasih kemampuan untuk mendengar. Perhatikan lagi saudara, perhatikan. Sekalipun orang di ujung hidupnya, saudara, napasnya harus pakai oksigen. Jantungnya udah kurang berfungsi. Tangan kakinya udah gak bisa bergerak lagi. Dan dia koma. Sekalipun dia sudah koma di ruang ICU. Tapi ada satu. Saudara, organ tubuh yang masih fungsi. Saudara apa? Telinga. Jadi dari awal sampai akhir, Tuhan taruh kemampuan untuk mendengar. Tetapi di sepanjang hidup sebenarnya Tuhan ingin telinga ini dipakai. Saudaraku Yesus, saya bisa nangkap gak sini? Poinnya sini. Kenapa kok penting? Ini penting sekali buat Tuhan. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus, saudara. Kenapa kok penting, saudaraku? Karena Tuhan ingin, ya kan, supaya di awal hidup si bayi itu sudah dengar firman. Waktu keluar, dia dengar suara Tuhan. Firman Tuhan. Sepanjang hidupnya dia bisa dengar suara Tuhan.
Bahkan di akhir hidupnya, dia juga bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita banyak dengar suara daripada Tuhan, khotbah-khotbah itu suara Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan, pujian penyembahan itu suara. Kita bisa tangkap, saudaraku. Maka kata-kata kita ini akan membuat kita dewasa. Yang ngerti katakan amin saudara. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Kita dikasih kemampuan untuk dengar, supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa memiliki hati yang bisa percaya sama Tuhan. Dan kita mau mengasihi Dia. Banyak nih orang Kristen sekarang, kenapa kok terintimidasi hidupnya? Khawatir, takut, segala macam, curiga, jahat, negatif, segala macam. Wah gak karena kupingnya gak diarahkan untuk dengar suara Tuhan. Katakan amin saudara. Perlu satu waktu tiap hari, waktu bangun, kita bisa ngomong gini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Jadi ini saudara hati-hati nih dengan kuping. Saudara tahu nggak? Goliat, roh Goliat itu masih ada sampai sekarang. Roh Goliat maunya kalau kita bangun pagi, yang kita dengar adalah suara si Goliat. Suara Goliat itu suara apa? Suara teror, suara intimidasi, suara ketakutan. Itu yang kita mau dengar. Kita buka sesuatu, langsung membuat kita takut. Kalau kita pagi sudah takut, terintimidasi, sepanjang hari gelisah. Tapi kalau buka mata, kita mulai. Di sini kan katakan saudaraku, ya kan? Setiap pagi ia mempertajam pendengar. Kenapa enggak setiap malam? Kenapa enggak tiap siang? Yesaya 54 katakan, setiap pagi. Tuhan mau, saudara, di detik pertama kita buka mata, telinga ini bisa dengar Dia. Katakan amin saudara. Kalau kita bisa dengar suara dari Tuhan, kita memperdengarkan lewat mulut kita pujian tentang Tuhan. Dengar baik saudara, di sini akan ada damai sejahtera. Saya selalu ngomongkan, kekuatan seekor domba, kekuatan kawanan domba bukan di tanduknya, bukan di kakinya. Di mana? Di telinganya. Kalau dia bisa dengar suara gembalanya, dia aman. Sekarang apa yang kita dengarkan? Saudara, kok bisa ya murid yang diberikan kunci kerajaan sorga oleh Yesus adalah kok Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada banyak orang, menurut kamu siapa aku? Semua ngomong inilah nabi, inilah nabi. Tapi dia langsung tanya sama murid-muridnya. Yang jawab siapa? Simon. Simon bilang apa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, Simon, bukan kamu yang ngomong, tapi ini Bapak. Ini pewahyuan. Sekarang aku berkata kepadamu, ya kan? Aku berikan kamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat akan terikat. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Kenapa kok Simon? Kata Simon atau Simeon itu adalah akar kata dari siapa? Sama. Sama saudaraku. Ya, diturunkan dari akar kata yang sama. Yaitu apa? Mendengar. Jadi saya percaya orang tua daripada Simon, dia ingin anaknya ini adalah seorang yang mendengar. Mendengar bukan mendengar untuk mentaati supaya dia bisa mendekat sama Tuhan. Mendengar supaya dekat sama Tuhan. Ya kan, Ulangan 6, saudaraku. Hai orang Israel, dengarlah. Ya kan, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan segala itu udah Syama.
itu bicara. Itu udah. Dia orang Simeon. Dia dari kata yang itu kan anak siapa? Lea, anak Yakub. Ya, aku kurang dikasih dan Allah mendengarkan aku. Maka aku beri nama Simeon. Simon sama. Coba kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 7, saudara lihat sini. Ini ada peristiwa yang unik dan menarik. Ini seperti refleksnya dari orang. Jadi nama itu bisa mengidentifikasi daripada sifatnya. Sifat itu bisa mengidentifikasi refleksnya itu apa. Coba kita lihat saudara. Yohanes 21 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada siapa? Petrus. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ketika Yesus mendengar sama Simeon, Simon, sama itu saudaraku, ya kan? Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Lihat saudara, Simon, Petrus mendengar lalu merespon bahwa itu Tuhan. Dia pakai baju, langsung dia terjun ke danau. Padahal kan bisa sama, nggak ngapain terjun, sudah pakai perahu santai kan nyampe juga. Ini bukan soal nyampe apa enggak, ini bicara tentang refleksnya dia. Kalau dia dengar itu Tuhan, langsung dia dengar, langsung dia kejar Tuhan itu. Kok kita udah tahu, ini Tuhan nih lagi sedang berperkara sama aku. Ini Tuhan sedang mau memberkati aku. Ini Tuhan lagi tegur aku. Ini Tuhan lagi koreksi. Ini Tuhan lagi bicara. Langsung kita mendekat. Itu namanya sama. Jadi mendengar, mentaati. Kata mentaati ini semua untuk mendekat sama Tuhan, bukan jauh. Bukannya seperti anak sulung. Aku sudah taati, itu jauh. Itu bukan itu. Mendengar untuk supaya kita punya hubungan dengan dia. Ibu bapak saya dapat sini, katakan amin. Nah, soal mendengar ini sangat ditentukan oleh apa? Saudara bisa dengar apa yang sedang diucapkan Tuhan. Saudara saya bisa mendengar apa yang sedang dikatakan oleh orang, oleh Tuhan. Tergantung dari apa? Hati ini lembut gak? Kita punya roh yang lembut gak? Jadi hal mendengar suara firman itu berkaitan erat dengan memiliki hati yang apa? Lemah, lembut. Kalau kita keras, orangnya keras, gak bisa dinasehati, gak bisa diberikan saran, gak bisa ditegur oleh sesama, mungkin oleh pasangan kita juga, orang tua. Kita gak mau dengar sesuatu yang akan mengubah kita, kenyamanan kita. Itu kita tidak lemah lembut, kita keras. Sulit juga Tuhan ngomong. Kenapa? Yakobus 1 ayat 21 katakan begini saudaraku. Sebab itu, baca yang keras. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah, ini sehubungan dengan kita mau mendengar. Buang dulu semua yang kotor. Kadang-kadang kan kita mau dengar suara Tuhan, mau dengar apa yang itu maksud Tuhan, mau ngerti kehendak Tuhan. Gak bisa karena banyak yang kotor ini belum dibersihin. Ya kan, kejahatan yang begitu banyak belum kita minta basuh dengan darah Tuhan. Ada pengakuan dan pertobatan. Lalu apa saudara? Sekarang baca yang keras. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwa. Kalau mau jiwa kita gak tersiksa terus. Banyak orang Kristen jiwanya tersiksa, gelisah, takut, susah, sedih, marah, benci terus. Kenapa saudaraku? Karena keras. Kalau kita lembut, itu akan nyelamatin jiwa kita. Katakan amin saudara. Ini penting. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita punya roh yang lemah lembut. Kelemah lembutan biasanya nih hasil dari apa? Suatu proses. Proses apa saudara? Peremukan hati. Saat kita berada di mana? Padang gurun.
kata padang gurun ini bicara tentang, bisa juga ini masa pandemi adalah masa padang gurun. Masa yang sangat sulit. Masa-masa banyak kehilangan-kehilangan. Kehilangan kesempatan, kehilangan untuk bisa jalan-jalan, wisata, berwisata. Seharusnya kita harus ketemu si A, si B, kita harus dapat ini, dapat itu. Kita nggak dapat. Saudara, itu bicara. Nah, saya lihat saudaraku yang lemah lembut. Di perjanjian lama ada seorang bernama Musa. Dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Di perjanjian baru, saudara, Yesus berkata dia adalah orang yang lemah lembut. Jadi Musa sama Yesus itu punya kemiripan. Orang yang lemah lembut. Bagaimana mereka punya Musa lemah lembut, Ismail. Kita lihat sama-sama mereka berdua pernah masuk padang gurun. Musa masuk padang gurun berapa tahun? 40 tahun sendirian. Lalu 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel pelayanan. Yesus masuk padang gurun berapa lama? 40 hari. Nah, saudara, di dalam Kidung 3 ayat 6 katakan begini. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan, bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Saudara lihat sini, harum mur dan kemenyan, bau segala macam serbuk wangi, itu lambang daripada apa saudara? Kelemah lembutan hati yang percaya yang berasal dari padang gurun. Mungkin saudara kena penyakit sekarang nih. Wah, kehilangan banyak. Saudara jadi susah. Ini masa padang gurun yang membuat kita jadi lembut. Yang saya ceritakan sebelum sakit, wah kalau ngomong tuh volume tinggi gak apa-apa. Tapi nadanya tinggi juga. Kalau orang udah volume tinggi, nada tinggi, itu kan seperti kan kalau ngomong tuh berada di atas kita. Kita tuh udah ada. Tapi setelah lewat sakit, ngalami sakit, nadanya mulai turun. Volumenya mulai mengecil. Bahkan saya bilang, susah Pak ngomong aku nih. Karena napasnya susah juga. Doa datang setelah nangis. Tuhan sembuhkan. Setelah sembuh, mengucap syukur sama Tuhan. Nada suaranya low. Volumenya bisa didengar. Saudaraku, lemah lembut seringkali lewat padang gurun. Saya nggak tahu padang gurunnya apa. Dulu waktu duitnya banyak, sukses, seperti kayak orang diberkati. Wah, pegang semua segala macam, berkuasa. Nadanya, kalau ngomong nadanya tinggi, volume tinggi. Wah, seperti gitu, sombong minta ampun, keras. Tapi ketika keadaan jatuh, gagal. Mungkin bangkrut. Mungkin semua orang ngantri mau tagih utangnya. Mulai lembut. Berseru sama Tuhan. Minta tolong. Tuhan berikan saudara ketenangan, tentraman, damai sejahtera, lega. Dan Tuhan pulihkan kembali. Jadi lemah lembut. Hanya orang yang lemah lembut yang bisa dengar. Ketika kita bisa dengar. Ya kan, menjadi suara Tuhan. Perkataan kita adalah penuh dengan firman, berikan semangat yang baru. Doa kita akan menjadi doa penuh kuasa untuk orang-orang sakit. Mereka akan disembuhkan. Orang yang terikat setan dilepaskan. Kalau kita dengar selalu suara dari Tuhan. Doa kita penuh kuasa. Perkataan kita penuh kuasa. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau punya target pertumbuhan? Saya kasih contoh satu orang yang alami pertumbuhan. Namanya Timotius. Artinya apa? Untuk bisa mengalami pertumbuhan, kita harus bisa mengenali, ya, dan menerima warisan rohani. Itu yang berikutnya. Kita harus bisa mengenali dan menerima warisan rohani. Coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini Paulus tulis sama Timotius cara pribadi. Yaitu apa? Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku yang Kristus, saya mau ngomong gini. Timotius ini blasteran.
papanya Yunani, mamanya Yahudi. Di mata orang Yahudi, blasteran itu, saudara, ya kan, tidak ada nilainya. Saudara, kadang-kadang ada ras-ras, itu ras blasteran lah, bukan Yahudi tulen. Saudara lihat, ini orang seperti itu nggak ada nilainya. Tapi saudara lihat sini, sekalipun mungkin dia diremehkan, Timotius di masyarakatnya, di komunitasnya, saudara. Tapi kita bisa melihat bagaimana Timotius itu mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Dengan dia mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan juga status dia di hadapan Tuhan. Pentingnya status kita naik itu di hadapan Tuhan lebih baik. Kalau di hadapan manusia naik, bagus, kita dihormati manusia. Tapi juga harus diimbangi status kita naik di hadapan Tuhan. Kalau status di hadapan manusia naik, di hadapan Tuhan merosot, nggak ada guna. Karena yang bicara tentang apa? Kekekalan. Coba saya mau ajak saudara, ya kan? Apa rahasia Timotius bisa mengalami pertumbuhan rohani yang begitu pesat, sehingga status dia, saudaraku, itu terus naik di hadapan Tuhan. Saya bilang gini, neneknya, saudaraku, nenek itu biasanya sama cucu itu sayang banget, bahkan relatif dimanja. Saudara, tapi nenek daripada Timotius, dia tidak sekedar menyayangi, memanjakan, tetapi juga saudara, dia tanemin iman. Neneknya tanemin iman. Yang kedua, mamanya saudara, Ionika, nenek namanya Louis. Mamanya Ionika, juga orang yang beriman, dia tanemin lagi iman. Nenek, eyang, atau apa, utika, apa, eyang apa, atau opung, kungkung, ya popo, apa sudah tanemin belum benih iman ke cucunya? Kita sebagai ayah, ibu, tanemin gak benih iman dia? Harus kenalkan dia kepada Yesus, bawa dia ke Yesus. Pastikan anak-anak kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Pastikan anak-anak kita dia ngerti tentang keselamatan di dalam Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu pastikan. Mungkin anak-anak kita gak tertarik dengan hal yang rohani. Terus doa, bukan dimarah, tapi kita doa syafaat. Terus nasihati dengan kasih. Ini kuncinya. Jadi Paulus bilang, itu karena kamu tuh dapat warisan iman dari nenekmu, dari mamamu. Dan sekarang setelah kamu dewasa, kamu dapat dari aku. Dan kamu mau terima, kamu bukan jangan kenali, bukan kamu mau pelajari, tapi kamu mau menerima warisan. Untuk bisa menerima warisan iman, itu lewat orang. Kalau lewat orang udah pasti. Saudara, kan harus dekat sama orang itu. Setuju gak? Perhatikan saudara. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, makin kagum kita sama Tuhan. Kalau kita makin dekat sama orang, makin kita bisa kelihatan borok-boroknya dia, celah-celahnya dia, aibnya dia. Kalau makin dekat. Bedanya kalau makin dekat sama manusia, makin dekat sama Tuhan. Nah disitulah seseorang yang ngerti, kenali warisan iman dari sini. Ini bapak rohaniku ini. Ini mama rohaniku ini. Dari dia aku akan tumbuh iman. Dari iman ini aku bisa bertumbuh dan status rohaniku akan naik di hadapan Tuhan. Itu saudara harus lihat di sini. Pastikan itu. Seperti Elisa, dia dekat sama Elia. Makin dekat, makin ketahuan belangnya. Kalau dia mundur, lari, nggak dapat urapan 2 kali lipat. Yosua juga, saudara dapat warisan iman dari siapa? Dari Musa. Dekat sama Musa, dia yang layani Musa. 24 jam ada situ. Dia tahu dong titik lemahnya Musa. Tapi dia gak akan buka. Itu yang membuat Yosua dapatkan warisan itu. Ibu bapak saya ngerti. Kita punya bapak, kita punya ibu kita secara jasmani. Kita tahu belangnya dia. Kita tahu titik lemahnya dia. Tapi kalau kita bisa tetap hormat sama dia, tidak kehilangan hormatnya, maka kita akan dapatkan warisan iman itu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudaraku. Ini mana? Kenapa harus hormati ayah dan ibumu? Supaya lanjut usahamu. Ya kan, dia nggak pakai syarat kalau di orang tua ini tanggung jawab segala macam. Nah ini penting. Saya mau ngomong, saudara, ini loh pertumbuhannya rohani daripada si Timotius.
Saya pakai dari mulai awal ya. Ya, pertama saudaraku, kita lihat. Ya kan kita bisa lihat pertumbuhan rohani Timotius dengan penyebutan status namanya di dalam Alkitab. Kita lihat di sini saudara. Pertama, Timotius itu dipanggil oleh Rasul Paulus sebagai apa? Pembantu. Pertama. Jadi disebut sebagai pembantu saudara. Coba kita baca sama-sama yuk. Kisah 19 ayat 22. Lalu ia menyuruh 2 orang siapa? Pembantunya. Siapa nama pembantunya Paulus? Timotius dan Erastus. Awalnya dia pembantu. Lalu saudara, beberapa tahun kemudian ketika Rasul Paulus menulis surat Roma, maka status daripada Timotius berubah. Timotius dipanggil Rasul Paulus sebagai apa? Teman sekerja. Dari pembantu jadi teman sekerja. Partner. Saudaraku. Saudara yang kerja di kantor akuntan publik tahulah. Kalau jadi partner artinya apa? Upahnya sama si satu dengan yang lain. Kalau bilang hanya kerja sebagai akuntan, ya udah dapat upah aja, dapat apa gaji. Bukan dapat keuntungan yang sama. Saudara yang kerja di law firm, kantor-kantor hukum, kalau partner ya udah sama statusnya, sama pendirinya. Nah, Paulus menyebut Timotius dari pembantu, dia langsung dipromosi jadi rekan sekerja, partner. Saudaraku, ya Roma 16 ayat 21. Salam kepada kamu dari siapa? Timotius. Dia sebut Timotius sebagai apa? Teman sekerjaku. Lalu beberapa tahun kemudian saudaraku, waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, Timotius dipanggil Rasul Paulus sebagai apa? Anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Kalau disebut anak jadinya apa? Udah nggak berbagi lagi. Apapun yang menjadi milik Paulus itu diwariskan untuk anaknya. Saya bisa ngerti gak sih kata-kata namanya saudara? Selalu kami juga ngomong sama suami istri nih, sama istri. Ya kan apa yang kita punya, yang kita bisa beri, kita semua kita beri untuk anak kita. Baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani kita. Saudara itu bisa statusnya anak. Kalau pertama pembantu, kedua teman sekerja, sekarang anak. Terakhir saudara, kita lihat waktu dia sudah mau tua, dia sudah mau meninggal. Dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia sebut siapa? Timotius disebut sebagai apa? Saudara, hamba Kristus. Coba lihat Filipi 1 ayat 1. Dia mulai tulisnya saudara. Ini keren banget. Saudara, dari Paulus dan apa? Timotius, hamba-hamba. Dia udah nyatu. Dia udah gak bilang lagi dia tuh di atasnya Paulus. Dia di atasnya Timotius. Sama. Apa yang menyebabkan? Pertama saya percaya Timotius orang yang punya target pertumbuhan. Yang kedua, dia tahu dia harus untuk bisa bertumbuh dewasa, dia harus perhatikan apa yang dia dengarkan. Yang ngerti, katakan amin saudara, harus kenali dan harus bisa terima itu. Saudara pasti diberkati Tuhan hari ini. Saudara mau bertumbuh, saya mau bertumbuh. Anak Nuh yang namanya Ham, dia gagal dapat warisan iman ketika dia melihat aib bapaknya Nuh dan dia cerita kepada yang lain. Tapi Sem dan Yafet, dia berhasil dapat warisan iman. Dia tutup semua. Saya bisa melihat, ya kan salah satunya adalah yang meneruskan, ya kan jadi keturunan daripada Yesus Kristus. Yang satunya lagi untuk daripada orang Barat. Hari ini saya berdoa, kita yuk sama-sama saudara. Ini tahun 2021. Bukan tahun yang lebih baik kayaknya, jangan-jangan. Tapi kalau kita punya karakter Kristus, kalau kita makin bertumbuh dalam roh, buah roh, sesulit apapun keadaan kita tetap berbuah lebat. Katakan amin, kita tetap pelihara oleh Tuhan. Kita terus dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin saudaraku.